Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait topik 3 demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yaitu menganalisis asesmen di ruangan kelas. Akan tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Winda C. Banjarnahor. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis asesmen di ruangan kelas mata pelajaran matematika kelas 11 atau fase F, materi statistika. Nah, berikut adalah capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Jenis asesmen yang digunakan adalah yang pertama, asesmen formatif, yang kedua, asesmen sumatif. Lalu, untuk asesmen formatif, bentuk asesmennya adalah penilaian performa lewat pada saat berdiskusi. Yang kedua, review materi lewat tanya jawab dengan siswa. Lalu, bentuk asesmen sumatif yang pertama, tes esai, yang kedua, penilaian sikap, yang ketiga, penilaian teman sebaya terhadap kemampuan temannya dalam berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Jelaskan. Baik, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa bentuk asesmen baik formatif maupun sumatif itu ada 5. Nah, bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik adalah pada bagian asesmen formatif, khususnya pada poin penilaian performa lewat pada saat berdiskusi. Nah, dalam tahap perkembangan peserta didik, interaksi sosial dan kemampuan berkomunikasi menjadi kunci penting. Melalui diskusi, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka, meningkatkan kemampuan verbal, serta belajar berpikir kritis dengan mendengarkan dan merespons pendapat teman sekelas. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Nah, untuk jawaban pertanyaan kedua, bagian dari kelima bentuk asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik juga dapat ditemukan pada asesmen sumatif, terutama pada tes esai. Nah, guru dapat merancang pertanyaan yang relevan dengan lingkungan budaya dan kepentingan peserta didik, serta mengizinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep statistika yang diterapkan dalam konteks budaya mereka. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga meningkatkan relevansi dan kedalaman pemahaman mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Jawaban dari pertanyaan yang ketiga adalah, dari kelima bentuk asesmen tersebut, bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah pada bagian asesmen formatif, terutama pada poin penilaian performa lewat pada saat berdiskusi dan review analisis data melalui tanya jawab. Nah, metode tersebut memungkinkan guru untuk mengamati langsung seberapa baik peserta didik dapat mengikuti diskusi dan menjawab pertanyaan yang diajukan, serta seberapa baik mereka memahami materi yang diajarkan. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan individu peserta didik. Pertanyaan yang keempat, bagian mana dari asesmen tersebut
yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, jawaban dari pertanyaan yang keempat itu adalah dari kelima bentuk asesmen tersebut, bagian yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka adalah pada bagian asesmen formatif, terutama pada bagian penilaian sikap dan penilaian teman sebaya. Melalui penilaian sikap, peserta didik dapat secara terbuka memberikan tanggapan terhadap pengalaman mereka dalam proses pembelajaran, termasuk bagaimana mereka merasa terlibat dan didukung dalam lingkungan kelas. Sementara itu, penilaian teman sebaya memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik yang konstruktif satu sama lain yang dapat membantu mereka belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain. Pertanyaan yang kelima, sekaligus pertanyaan yang terakhir. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Baik, jika saya menjadi guru di kelas tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan. Yang pertama, untuk tahap perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, meningkatkan variasi jenis asesmen. Nah, di sini saya akan menggunakan berbagai jenis asesmen seperti tes tertulis, proyek, serta presentasi untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai cara. Yang kedua, memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan konstruktif. Saya akan memberikan umpan balik yang lebih detail dan actionable kepada peserta didik tentang apa yang mereka lakukan dengan baik dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga, membuat asesmen lebih menantang dan menarik. Saya akan membuat asesmen yang relevan dengan minat dan pengalaman peserta didik dan yang mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kedua, lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Yang pertama, membuat asesmen lebih inklusif dan ramah budaya. Saya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua peserta didik dan saya akan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma budaya mereka dalam desain asesmen. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar tentang budaya lain. Saya akan memasukkan konten yang terkait dengan budaya yang berbeda dalam asesmen dan saya akan mendorong peserta didik untuk belajar tentang budaya lain. Yang ketiga, membuat asesmen lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Saya akan menghubungkan konsep dan keterampilan yang dipelajari dalam kelas dengan kehidupan nyata peserta didik dan saya akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi dunia nyata. Lalu, untuk kemampuan peserta didik, yang pertama memberikan berbagai tingkat kesulitan dalam asesmen. Nah, di sini saya akan memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda sehingga mereka dapat merasa sukses dan merasa tertantang. Yang kedua, memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan. Nah, di sini saya akan menyediakan sumber daya dan bantuan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan asesmen. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari kesalahan mereka. Nah, di sini saya akan mendorong peserta didik untuk melihat kesalahan mereka sebagai peluang belajar dan saya akan membantu mereka untuk belajar dari kesalahan tersebut. Nah, dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan, saya akan menyimpulkan inti dari apa yang telah saya
jelaskan. Secara keseluruhan, saya ingin membuat asesmen yang pertama, tentunya adil dan objektif. Yang kedua, akurat dan andal. Yang ketiga, bermanfaat dan informatif. Yang keempat, memotivasi dan mendorong peserta didik untuk terus belajar. Saya percaya bahwa dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik, saya dapat membuat asesmen yang lebih efektif dan bermanfaat bagi semua peserta didik. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua terhadap penjelasan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari isi materi maupun tutur kata saya. Terima kasih.